Yaudah halo guys, welcome back to BJT Official Channel. Di video kali ini kita akan membacakan alur cerita film horor yang lagi viral di tahun ini ya guys ya. Dan ini adalah sequel terakhir dari film The Doll 1 dan 2 yang udah kita bahas di video kemarin. Yaitu film kali ini yang kita akan bahas The Doll 3 yang dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang seorang kakak yang kehilangan adiknya. Saking sayangnya dia sama adiknya, dia pun mencoba untuk membangkitkan dia kembali. Kalian penasaran kan sama alur cerita filmnya? Dan sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian tekan like, comment, share, and subscribe tentunya. Dan jangan lupa loncengnya guys, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gak suka bacot, langsung saja ke alur filmnya. Cekicrot. Di awal film, terlihat ada sebuah keluarga bahagia yang sedang dalam perjalanan untuk mengunjungi anak perempuannya yang sedang bekerja di luar kota. Namun kejadian tragis pun terjadi. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Dan film pun dimulai. Scene berpindah kepada seorang wanita cantik yang bernama Tara. Dia ini adalah seorang pekerja sekaligus manajer pemasaran di sebuah perusahaan mainan yang sangat populer disebabkan produk andalan mereka yaitu boneka Bobby laris di pasaran. Beberapa saat kemudian terlihat ada seorang pria dan pria itu bernama Aryan. Tak lain dia ini adalah pacarnya Tara yang sedang mencari hadiah spesial untuk adiknya Tara. Dan perhatian Aryan pun seketika tertuju kepada boneka Bobby. Dia pun penasaran dengan boneka tersebut. Boneka Bobby ini termasuk kategori smart doll yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan boneka lainnya. Salah satunya dia ini bisa bergerak sendiri dan juga bisa berbicara selayaknya manusia. Aryan pun langsung kagum dengan boneka tersebut dan lekas ingin membelinya untuk diberikan kepada adiknya Tara yang bernama Gian. Gian ini adalah satu-satunya yang selamat pada insiden kecelakaan pada awal film tadi. Meskipun kejadiannya sudah 1 tahun lamanya, Gian ini masih trauma dengan kejadian tersebut. Dan dokter pun menyarankan agar Tara selalu berada di sampingnya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tara ini sangat menyayangi adiknya dan langsung memberikan hadiah dari Aryan yaitu boneka Bobby. Gian pun sangat senang dengan hadiah tersebut. Namun di saat kakaknya sedang teleponan manja dengan Aryan, Gian nampak tidak senang dan merasa kakaknya itu sudah tidak lagi menyayanginya. Tara pun berusaha untuk membujuknya dan mengajak Gian untuk ikut bersamanya di acara tahun baruan kantor, sekalian mengenalkannya kepada pacarnya. Singkat cerita, di pesta tersebut Gian dan juga Aryan pun berkenalan. Dengan sedikit taktik pengalian isu, temannya Tara yang bernama Rere pun mengajak Gian untuk menjauh dari mereka berdua. Dan kesempatan emas pun dimanfaatkan Aryan untuk memberikan surprise bahwa di malam ini dia akan melamar Tara. Dan kemudian ditutup dengan keromantisan mereka berdua yang sedang tunggu dulu, kalian nonton sendirilah full filmnya ya. Oke, lanjut. Seketika kebahagiaan Tara pun berubah menjadi panik sebab Gian tiba-tiba menghilang. Tara pun berusaha untuk mencarinya. Terlihat Gian sedang berjalan menuju atap gedung dan Tara pun berusaha untuk mengejarnya. Namun inilah yang terjadi. Malam tahun baru pun berubah menjadi malam paling tragis bagi Tara. Baru saja ditinggal oleh kedua orang tuanya dan sekarang ditinggal lagi oleh adik yang paling dia sayang. Sampai-sampai kesedihannya itu membuat dia menutup diri dari dunia luar dan juga menyebabkan hubungannya dengan Aryan pun menjadi merenggang. Dengan bantuan Mbah Google, dia pun mencari informasi bagaimana cara untuk Gian bisa kembali lagi. Tara pun langsung OTW ke orang pintar yang bernama Pak Jaya untuk mencoba memanggil arwahnya Gian dengan media boneka Bobby. Dukun tersebut melakukan ritual dan memasukkan Gian kepada boneka tersebut.
Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Pak Jaya memperingati Tara jika dalam waktu 2 minggu dia harus kembali ke sini dan mengembalikan Gian ke alamnya. Jika tidak, itu akan berakibat fatal. Terlihat Tara sangat merindukan Gian. Di hari pertama ini, tidak ada interaksi apa-apa dari boneka tersebut. Keesokan paginya, Tara pergi ke rumahnya Aryan dan ternyata sebelum Aryan pergi keluar kota, Mika lah yang menelepon Tara untuk menemaninya. Jadi Mika ini adalah anaknya Aryan. Bisa dibilang Aryan ini duren ya. Duda keren. Anjas. Di saat Tara dan juga Mika sedang bermain bersama, terlihat ekspresi menyeramkan pada boneka Bobby. Di malam itu pun Tara mencoba berbicara dengan Gian kembali dan apa yang terjadi. Kak, aku kangen juga sama kakak. Tak disangka-sangka Gian pun pada akhirnya merespon kakaknya. Sontak kejadian itu membuat Tara kaget sekaligus bahagia. Sebab adik tercintanya itu sudah bisa kembali lagi kepadanya. Tara pun berpesan kepada Gian agar merahasiakan tentang ini semua. Sebab hal seperti ini sangat susah untuk diterima akal sehat. Keesokan paginya lagi Tara kedatangan sahabatnya yang bernama Rere dan mengajak Tara untuk belanja gaun pengantin. Mika dan juga boneka Bobby pun ikut juga bersama mereka. Di saat yang lainnya sedang lihat-lihat baju pengantin, Gian pun menunjukkan sifat aslinya dengan mengajak Mika bermain petak umpet. Dan apa yang terjadi? Gian pun mendorong Mika tanpa ragu sedikit pun. Setelah kejadian itu, Mika pun menjelaskan kepada Tara, namun Tara mencoba untuk membuat Mika melupakan kejadian tersebut. Dengan kelicikannya, Gian berbohong kepada kakaknya bahwa itu semua bukan perbuatannya. Di malam itu juga, Aryan pulang dari luar kota dan di saat dia masuk ke open, kok ke open sih cok? Itu kan ada pemanas cok gitu loh, gak tau namanya gua. Itu sauna anjir bukan open anjir kok open. Gak tau gue cok. Gian pun bertingkah lagi dengan menaikkan suhunya menjadi 100 derajat Celcius dan mengunci pintunya dengan kursi. Terlihat Aryan pun mulai kepanasan sebab di bawah sedang mendengarkan musik DJ. Jadi teriakan Aryan pun tidak bisa terdengar sama sekali. Dengan susah payah Aryan memukul pintu tersebut dengan centong nasi. Cok, itu bukan centong nasi. Terus apaan ini kayak centong nasi? Itu apa ya? Gayung loh, kayak gayung gitu loh, panjang. Aneh cok, katanya kayak centong nasi anjir. Namun tidak ngepek sama sekali. Dia pun nekat menobraknya hingga membuat tubuhnya terluka. Seisi rumah pun panik dan Tara melihat Gian tiba-tiba berada di tempat kejadian. Boneka ini sangat pintar memutar balikan fakta. Dan sekali lagi kakaknya ini luluh dengan ucapannya. Di saat Tara pergi ke tempat Mika, Gian pun menunjukkan sisi jahatnya. Dia pun mencoba untuk mencelakainya lagi. Dan untung saja ada Tara yang menyelamatkannya. Gian pun langsung kena semprot dari kakaknya, yang membuat Gian mengungkapkan rasa kecemburuannya terhadap orang-orang yang Tara sayang melebihi dirinya. Tara pun mencoba untuk meyakinkan Gian bahwa semua yang diucapkannya itu tidaklah benar. Demi kesejahteraan bersama, Tara pun mengunci Gian di ruangan tersebut dan bergegas ke tempatnya Pak Jaya. Namun nampaknya Pak Jaya sedang tidak berada di rumahnya. Tara pun mencoba untuk menelepon Rere untuk mencari solusi atas apa yang telah terjadi. Rere pun menegaskan bahwa apa yang dilakukan Tara itu sudah fatal, bahwa orang yang meninggalnya bunuh diri dan kemudian dipanggil lagi ke dunia itu tidak akan sama. Sebab pastinya di alam kematian sana dia sudah dipengaruhi oleh energi negatif hingga membuat dia menjadi jahat seperti sekarang. Mereka berdua pun bergegas untuk membawa boneka Bobby itu kepada Bularas. Namun setelah dicek, Gian sudah tidak ada di ruangannya. Karena khawatir, Tara pun langsung menghubungi Aryan dan juga Mika untuk menanyakan keberadaan boneka Bobby.
Namun di sela-sela itu Gian berulah lagi dengan merusak klip yang dipakai oleh Aryan dan juga Mika. Mereka pun tergelincir ke lantai paling bawah meskipun sempat terhenti, tapi inilah yang terjadi. Setelah kejadian itu mereka berdua pun dibawa ke rumah sakit. Tanpa ragu Tara pun menjelaskan semua yang terjadi bahwa boneka Bobby itu adalah Gian. Berhubung Tara ini menjelaskannya di waktu yang kurang tepat, Aryan pun menghiraukannya dan menganggap semua itu cuma hayalannya saja. Setelah Aryan meninggalkan Tara, dia pun mendapatkan panggilan dari Pak Jaya. Dengan panik Tara pun menyuruh Pak Jaya untuk segera mengembalikan Gian. Di sela-sela itu ternyata Gian sudah berada di tempatnya Pak Jaya. Tanpa basa-basi lagi, Gian langsung membunuh dukun tersebut secara sadis. Kedatangan Tara pun sudah terlambat, dukun tersebut kini sudah tewas. Tara pun menyadari bahwa yang melakukan semua itu adalah Gian. Tara pun OTW lagi ke tempat Rere untuk menjelaskan semuanya, dan ada satu cara untuk menghentikan Gian. Dengan cara mengambil bagian dari boneka Bobby dan juga Gian. Mereka berdua pun berbagi tugas dan Tara pun langsung OTW ke rumah sakit. Di saat Rere sedang mempersiapkan peralatan, ternyata Gian sudah ada di sana. Dengan pukulan emak-emak barbar, Gian pun sempat terpental dibuatnya, namun itu semua sia-sia. Di detik-detik sebelum kematiannya, Rere sempat mengirim pesan suara kepada Tara. Dan sudah pasti itu adalah pesan terakhir darinya. Scene berpindah kepada Tara yang sedang OTW ke rumah sakit. Di saat pesan dari Rere sudah sampai dan ingin membacanya, secara tiba-tiba ban mobil Tara tertancap oleh sebuah pisau. Kalian pun sudah pasti tahu itu ulah siapa. Kemunculan Gian pun membuat Tara kaget karena terlihat tubuh Gian dipenuhi oleh darah. Dan di sini terungkap sudah alasan dari Gian bunuh diri. Disebabkan dia telah melihat adegan di mana Tara menerima lamaran Aryan. Dan itu semua adalah alasan kenapa Gian sangat membenci orang-orang yang dekat dengan kakaknya. Karena Tara tidak mau keadaan menjadi semakin buruk, dia pun harus memenuhi apa yang Gian inginkan. Kini Tara benar-benar terperangkap dalam rasa sayang terhadap adiknya sendiri. Sebab keadaan Tara saat ini terisolasi dari dunia luar. Dan itu membuat Gian sangat senang. Scene berpindah kepada Aryan yang sedang mencari Tara ke rumahnya Rere. Namun dia terkaget-kaget melihat Rere tergeletak bersimpah darah. Dia juga sempat membawa pesan terakhir darinya. Karena kepo, dia pun melihat kejadian tersebut melalui CCTV. Meskipun awalnya Aryan tidak percaya dengan apa yang dibicarakan Tara, kini dia melihat dengan mata kepala sendiri bahwa boneka Bobby itu bisa bergerak sendiri. Dan dia juga yang telah membunuh Rere dengan sadis. Aryan pun bergegas ke tempatnya Tara. Beruntungnya Gian sedang tidak ada di sana. Arya pun langsung memberikan HP-nya Rere dan betapa syoknya dia setelah mendengar pesan suara dari sahabatnya. Ada juga pesan penting pada pesan terakhirnya itu. Ternyata Rere ini sempat menyimpan air suci dari Bularas untuk media atau wadah dari bagian tubuh yang akan disatukan. Di sela-sela itu, secara tiba-tiba Gian datang. Arya pun langsung bersembunyi di balik gorden. Karena teringat pesan terakhir dari sahabatnya, Tara pun membujuk Gian untuk potong rambutnya. Dan ternyata berhasil. Kini Tara sudah mempunyai bagian tubuh dari boneka Bobby. Namun, dengan cerobohnya Aryan malah ketahuan oleh Gian. Dan sudah pasti dia langsung dihajar olehnya. Terjadilah adegan kejar-kejaran di antara mereka. Namun dengan mudahnya Aryan berhasil Gian jatuhkan. Dengan menggunakan mobilnya Aryan, Tara pun langsung OTW ke tempatnya Rere untuk mengambil air suci. Dan kemudian OTW lagi ke tempat dimana Gian dikuburkan. Singkat cerita, Tara berhasil mengambil bagian dari tubuhnya Gian. Yang menjadi incaran selanjutnya sudah pasti Mika. Dengan mudahnya Gian membunuh anggota polisi sekaligus dengan para pembantu yang ada di rumah tersebut. Keadaan Mika bisa dikatakan buruk, dikarenakan efek dari kecelakaan di lift, kakinya Mika tidak bisa berjalan dengan normal. Tentu sangat sulit baginya untuk bisa melarikan diri dari Gian. Dengan tendangan si Madun. Jadi tendang apa anjir? Emang ditendang? Ditendang asli sampai mental, Cok. Ya gak si Madun juga, Cok.
Untuk sementara waktu, dia berhasil meloloskan diri. Di saat Gian akan menyusul Mika, dia melihat sebuah foto. Yang gue gak tahu itu foto apaan. Setelah Tara berhasil menyatukan dua unsur tersebut, dia langsung ke tempatnya Mika. Di saat mereka berdua ingin segera keluar dari rumah tersebut, Gian sudah siap untuk menyambut mereka. Dengan pukulan stick golf profesional, Tara berhasil menghempaskannya ke lantai bawah. Namun itu semua tidak akan cukup untuk menghentikan niat jahatnya. Dengan satu pukulan Aldo setak 500 juta, Tara berhasil membuat Gian terpental dan membuat celah di mana Tara bisa meminumkan air suci tersebut. Namun nasib berkata lain, Gian berhasil menolak air suci itu dan menghempaskannya ke dalam kolam. Percakapan dari hati ke hati antara adik kakak ini pun terjadi. Tara sangat menyesal dengan apa yang dia lakukan karena telah memanggil Gian kembali, akan tetapi Gian tetap tidak menanggapinya. Sebab dia telah melihat foto tadi hingga membuat amarah Gian semakin memuncak untuk segera membunuh Mika. Tak disangka-sangka, Tara menyadari sesuatu bahwa air suci tersebut telah menyatu dengan air kolam. Maka dari itu Tara langsung mengeluarkan ultinya. Dengan pukulan lampu taman, Gian terpental sampai ke dalam kolam. Gian pun seketika kesetrum sampai gosong dan pada akhirnya boneka Bobby tersebut berhasil dihentikan. Di keesokan paginya, Tara membawa boneka tersebut kepada Bularas dan juga Renat. Sedikit penjelasan dari Bularas dan juga Pak Renat bahwa air suci itu hanya membuat jiwanya Gian terperangkap di boneka tersebut. Dan hanya dengan mengikhlaskan kepergiannya maka dia akan bisa kembali ke alam yang seharusnya. Scene berpindah kepada Tara yang sedang menjenguk Aryan di rumah sakit. Dan fakta besar pun terungkap di sini. Jadi foto yang dilihat Gian itu adalah foto Aryan dan juga Mika dengan mobil merah di belakangnya. Kalian tahu bahwa Aryan lah yang menabrak mobil orang tuanya itu hingga membuat kedua orang tuanya Tara tewas seketika. Aryan pun baru bisa mengakuinya sekarang sebab dia tidak ingin kehilangan orang yang dia cintai untuk kedua kalinya. Namun alasan tersebut ternyata tidak cukup untuk meyakinkan Tara. Dengan keputusan yang sudah bulat, Tara pun pamit dengan Aryan dan juga Mika. Tara juga memutuskan untuk meninggalkan semua tentang kehidupan lamanya dan memulai kembali kehidupan baru yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan film pun tamat. Yo, oke guys, inilah akhir dari film The Doll 3. Sequel terakhir dari series The Doll ya guys ya. Dan film ini sangat berbeda dari sequel-sequel sebelumnya. Sebab ya ini jelas-jelas ini ibaratkan Chucky-nya Indonesia lah ya. Jadi guys, biar kalian gak pusing lihat alur cerita dari awal The Doll ini, kalian harus nonton dari film pertama yaitu The Doll, yang kedua The Doll 2, yang ketiga Sabrina, yang terakhir adalah video ini guys. Dan inti dari semua cerita The Doll ini, lakinya semua bejat guys. Karena di akhir itu pasti lakinya yang salah guys. Jadi kalian sebagai lelaki sejati jangan bejat ya kayak di film ini ya. Oke. Gak usah banyak bacot lagi, terus dukung channel ini biar kalian semangat terus dengan cara like, comment, share, and subscribe tentunya. Dan jangan lupa loncengnya guys, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gue Yudhistira pamit. gue Repan. See you next time video. Bye bye.